salam lestari, jaga bumi, mulai dari diri sendiri. Oke guys, hari ini gua mencoba meluangkan waktu untuk sekedar mengeksplor tempat wisata terpadu monumen bersejarah yang ada di Karawang, tepatnya di daerah Loji. Mengapa disebut terpadu? Karena lokasi wisata monumen bersejarah tersebut berdekatan dengan perbatasan 3 kota, yaitu Bogor, Bekasi, dan juga Purwakarta. Jadi secara geografis memang letaknya itu berdekatan di perbatasan Purwakarta, Bogor, dan juga Bekasi. Namun secara de facto memang tempat monumen bersejarah tersebut itu termasuk ke dalam bagian dari Kabupaten Karawang. Monumen bersejarah tersebut sejauh ini masih sepi pengunjung. Namun, cerita di baliknya sangat penting dan menarik sekali untuk dimaknai sebagai salah satu perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang hakiki. Masyarakat di sini menyebutnya sebagai Monumen Gempol Ngadepa atau kata lainnya disebut sebagai wisata Gunung Goong. Karena monumen bersejarah ini terletak di atas bukit dan di bawah kaki Gunung Goong, sehingga disebut wisata Gunung Goong. Mengapa dinamakan Gunung Goong? Menurut cerita yang berkembang, gunung tersebut sering mengeluarkan bunyi gong yang sangat nyaring, baik itu siang hari ataupun malam hari. Oleh karena itu dinamakan Gunung Goong. Penasaran kenapa wisata Gunung Goong masih sepi pengunjung sejauh ini? Karena akses jalan yang cukup jauh hingga masuk ke area perbukitan atau pegunungan. Dan salah satu gunungnya adalah Gunung Rungking. Selain masuk ke area pegunungan, pengunjung juga akan melewati tebing-tebing yang curam. Itu menjadi kesulitan tersendiri bagi pengunjung yang membawa kendaraan. Otomatis harus jalan kaki ke tempat monumen bersejarah tersebut.
Perjalanan menuju Gunung Goong cukuplah jauh. Jalannya yang dikelilingi pohon-pohon bambu cukup membuat bulu kuduk berdiri, apalagi di malam hari. Serta sawah-sawah sejauh mata memandang, tidak satupun makhluk terlihat. Khusus di daerah Gunung Goong ini masih cukup asri dan masih banyak hewan-hewan liar seperti monyet, lutung, macan, serta babi hutan. Oh iya, kalian yang berada di kota Karawang membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengunjungi monumen bersejarah di Gunung Goong. Tapi jika kalian berada di Bogor, butuh waktu 2 jaman. Kalau dari Bekasi kurang lebih 2 jam juga. Dan kalau kalian dari Purwakarta kurang lebih 1 jaman. Ketika sudah sampai di kaki Gunung Goong, lokasi di bawah ini dinamakan Gempol Ngadepa. Dan kita harus berjalan kaki jauh ke atas lagi untuk bisa ke lokasi monumen serta langsung menikmati indahnya pemandangan Gunung Rungking. Ya, mudah-mudahan selama jalan kaki tidak terjadi apa-apa hingga selamat sampai tujuan. Kira-kira apa hubungannya Gunung Goong dengan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi? Upaya Belanda mengakuisisi Indonesia kembali pasca proklamasi merupakan salah satu agenda terbesarnya usai Perang Dunia Kedua. Tidak hanya di Jawa Barat, pertempuran hebat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan untuk melakukan strategi gerilya seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman merupakan salah satu pilihan yang tepat. Kekuatan senjata yang tidak seimbang antara tentara Indonesia dan tentara Belanda menjadi salah satu faktor Kapten Darsono melakukan serangan gerilya. Di samping jauhnya perbedaan profesionalitas pertempuran antara tentara Belanda dan juga pasukan Indonesia, semua menjadi aksi dan reaksi dalam memutuskan serangan sporadis di berbagai wilayah Indonesia. Khususnya di Gunung Goong, monumen Gempol Ngadepa menjadi saksi bisu atas terjadinya peristiwa serangan sporadis tentara Belanda terhadap pasukan Indonesia. Para pasukan Indonesia yang gugur diserang di darat dan di udara. Mereka yang gugur dimakamkan secara massal di samping monumen yang didirikan oleh Majen Tayo Tarmadi pada 13 Juli 1986. Sore itu menjadi saksi gugurnya 40 pejuang TNI dan Laskar yang mempertahankan Karawang dari ekspansi Belanda pasca Indonesia merdeka. Tidak banyak yang mengetahui kisah sejarah di sana, terlebih karena akses yang jauh masuk hingga ke area perbukitan Gunung Rungking. Tebing-tebing kapur yang menjulang ketika itu menjadi lokasi gerak mundur pasukan Republik dari Front Karawang.
Mereka melakukan strategi gerilya sebagai langkah preventif mengurangi jumlah korban dari kalangan masyarakat sipil. Seperti kita ketahui, peristiwa agresi militer Belanda II menjadikan sebuah peristiwa pembantaian yang tidak manusiawi layaknya di Sulawesi oleh pihak Belanda. Ribuan rakyat Indonesia menjadi korbannya. Usai hijrah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, pasukan itu dihadapkan pada pemberontakan DITI pimpinan Kartosuwiryo, ditambah dengan intervensi tentara Belanda yang ada di Kerawang dan sekitarnya. Semua itu adalah fakta sejarah yang saat ini sudah mulai terlupakan. Kampung Cikaum, Desa Cipurwasari menjadi saksi bisu para pejuang Republik Indonesia. Akses jalan yang dulunya sulit, sekarang mulai diperbaiki untuk memudahkan para pengunjung mengunjungi tempat wisata Gempol Ngadepa atau wisata Gunung Goong. Tentu ada harapan buat generasi muda bahwa wisata Gunung Goong ini atau Gempol Ngadepa ini yang syarat dengan cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan tentara Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh generasi muda. Destinasi wisata ini dibalut dengan nuansa edukasi dan eksplorasi alam. Selain dari tempat wisata Grand Canyon, ada baiknya kalian mengunjungi tempat bersejarah ini yang belum populer sama sekali di kalangan anak remaja. Mari menjaga bumi dimulai dari sendiri. Salam lestari untuk Ibu Pertiwi.